itu mengenai 2014 tahun politik. Ada soalnya pemilu legislatif dan kepresidenan juga, dan saya sudah dengar Pak Wimar kemarin bilang this is a critical period, critical time this year, karena pemilu tadi. Nah, dan semua action yang akan terjadi pasti penuh dengan muatan politik, ya kan? Gitu. Tapi bagaimana aspek politik ini sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi, Pak? Karena kita tahu ini saya hubungkan dengan ekonomi langsung aja, Pak, ya. Valuta asing nih. Karena nilai tukar uang kan sekarang parah sekali. Rupiah nih, Pak, di atas 12.000 gitu ya. Kemarin turun, Pak. Sekarang sejak ada beberapa perubahan dalam undang-undang mineral, itu mulai settle down, dan saya lupa lagi ada financial projection, dan proyeksikan ini akan sampai 11.500 barangkali di begitu ya. Jadi begitu. Sedang ada reversal ya. Nah, yang saya ingin tanyakan itu dalam konteks pasokan dan kekuatan ekonomi Indonesia, Pak. Ini situasi Indonesia ini, baik itu nilai tukar, usaha dan finansial yang lainnya. Apakah Indonesia ini memang stabilitas keuangan Indonesia yang sedang berbahaya atau hanya karena sikon politik saja? Itu menurut saya ya, tentu ini hanya pendapat. Menurut saya kelemahan rupiah itu bukan karena politik, tapi karena balance of payments ya, karena interest rate dari BI yang berkaitan dengan balance of payments, karena kurang cepatnya investment dalam infrastruktur. Ya politik tuh hanya membantu saja dalam permasalahannya. Nah jadi independen ekonomi itu, dan juga pemain ekonomi tentu banyak yang korup, tapi tidak ada yang ingin menghancurkan ekonomi karena dia juga hidup dari ekonomi yang sama. Dan ekonomi Indonesia sudah terbukti selama 10 tahun stabil. Dalam 5 tahun terakhir kita punya tingkat pertumbuhan selalu di atas 5%. Tidak demikian Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Yang lebih tinggi dari kita tuh hanya China. China kita tahu mulai dari base figure yang rendah sekali, dan juga tanpa ada regard for human rights. Jadi Indonesia di bawah rezim teknokrat seperti Budiono, Sri Mulyani itu has always had a sound financial management. Karena itu Bank Dunia menjadikan Sri Mulyani orang nomor 2 di Bank Dunia. Betul. The only managing director, karena yang lain sudah berhenti. They would not have done that kalau dia bukan efficient financial manager. Credibility dia di dunia internasional sudah. Jadi kita tidak bisa ikut bangga dengan Sri Mulyani, tapi menganggap orang Indonesia tuh hopeless gitu ya. Ada yang bagus, ada yang jelek. Just like any country. Jadi situasi ekonomi dan keuangan terutama yang terjadi belakangan ini di Indonesia itu bukan karena stabilitas keuangan Indonesia situasinya yang mungkin stabilitas keuangan, tapi bukan stabilitas politik ya. Begitu. Bukan stabilitas politik begitu. Kemudian harapan-harapan Pak Wimar bagaimana ke depannya? Bahwa semua orang ikut mendengar dan ikut bicara, dan tidak menjadi konsumen berita orang lain. Apalagi kalau kita punya kabari, kita punya koran. Let us have our own views. Let us do our own interviews. Let us make our own report. Ya. Jangan menelan mentah-mentah berita orang lain, terutama lihat di lapangan. Kalau tidak, cari orang yang terpercaya, minta laporan dari lapangan, which is dari Indonesia. Ya, betul. Dan memang kita selama ini berusaha untuk se-balance mungkin, karena sumber-sumber kita di dalam negeri, di Indonesia maksudnya memang terdiri dari teknokrat-teknokrat yang cukup kritikal, ada yang rada pesimis, tapi ada juga yang optimis. Jadi itu balance dari semua itu. Itu suatu usaha yang baik. Saya bangga bahwa ada kabari dan saya berkesempatan untuk berkenalan. Betul, dan juga share dengan optimis Pak Wimar mengenai Indonesia ke depan. Karena saya umur 68
I have lived through a lot. I see. Jadi saya udah lihat Maksudnya bagaimana. suka dukanya begitu ya? Iya, I have seen tahun 60, 70, 80 itu lousy. Kalau mau pesimis dulu Pak. Sekarang ini no reason to be pesimis. Saya bisa travel uang sendiri, tidak korupsi. Ini saya bayar sendiri. Dulu nggak bisa, hanya pejabat dibayar atau orang korup. Jadi banyak sekarang orang. Kalangan tertentu saja maksudnya ya? Dulu kalau tidak korupsi tidak bisa maju. Betul. Betul. Sekarang bisa. Indonesia air traffic-nya tuh padat sekali sampai Lion Air kemarin pesan 800 pesawat. Betul. Ya, jadi karena people are traveling, itu indikasi daripada both optimism maupun a vibrant economy because of a vibrant democracy. Bahkan pers Indonesia yang kritis juga itu karena tidak di suppress sama sekali. Ya, ada yang bilang kebablasan. Bagaimana opini Bapak? Orang harus pilih dong, apa mau pers bebas atau tidak. Kalau bebas ya harus siap untuk kebablasan. Kalau kebablasan ya jangan dibaca atau Betul. tidak bicara. Iya. Kalau kita suppress, saya alami zaman Soeharto itu susah untuk membukanya. Kalau yang terlalu terbuka lebih mudah untuk membuka. Saya ingat dulu Pak Wimar, kita mendengar sebagai masyarakat Indonesia, kita dengar bagaimana Pak Wimar disupres kan, Ya. dengan berbagai macam cara tuh ya. Tapi ya itu menguntungkan kan, that which does not kill you makes you stronger. Kan? Exactly. And it's ya. not how you fall but how you recover. Iya. Buktinya sekarang saya bicara dengan suara keras. Dan bicara dengan suara keras, bicara maksudnya kebebasan bicara. Dan saya tidak katakan yang saya sampaikan itu benar. Ya, tapi betul. it is my own opinion. Betul. Jadi Nah. silahkan Betul. dikaji sendiri. Karena kebebasan pers itu bagian juga kan itu bukan memonopoli kebenaran. Bukan, nggak ada yang bisa monopoli kebenaran. Tapi sekali lagi harapan Bapak pemilu tahun ini kira-kira banyak kendala, harapan baik, dan siapa calon-calon pemimpin baru yang Pak? Dalam suatu wawancara publik saya tidak mau sebut nama-nama karena itu personal preference. Betul. Menurut saya yang penting orang tuh vote. Sudah jelas kita 3-4 kali melakukan pemilu dan itu bersih, tidak violent. Tapi memang turnout itu kemarin itu turun. Jadi saya sarankan orang muda itu untuk vote di sini juga di Amerika, di Indonesia. Karena if you vote with your mind and your heart, you will not let the bad guys get away. Your vote count. Your vote counts. Betul. Ya, dan yang sedikit mungkin yang mengecewakan kemarin itu karena kan pemimpin yang baik itu harus bersih dan juga tegas. Rupanya ini kita ada masalah dengan soal ketegasan rupanya. Maka itu Pak, kalau bicara SBY udah lewat Pak. bukan SBY, maksud saya ketegasan itu aparat dari seluruh aparat keamanan, aparat pemerintah. Ya, itu dengan sendirinya itu prasyarat untuk satu masyarakat kita Betul. perlu aparat yang tegas. Jadi kelihatannya juga saya mendengar cukup banyak kan calon-calon pemimpin muda masa depan yang tidak terkait dengan Ya, tapi lama, Bapak ya. harus realistis, kita kan punya sistem pencalonan presiden yang mempunyai banyak details yang harus diperhatikan. Jadi kita lebih baik bekerja untuk mempromot wakil itu daripada memberikan tinjauan umum. Itu we don't see anything ya. Jadi seperti orang lihat akuarium dari atas nggak kelihatan ikannya. Kalau mau lihat ya scuba diving lah. Betul. Ke dalam ada makhluk apa yang di situ. Ya, karena calonnya juga cukup banyak sekarang calon-calon Belum presiden. ada Pak calon yang resmi. Belum Artinya ada. yang berniat, yang baik yang ikut konvensi maupun yang sudah Ya, mencalonkan. itu juga pertanyaan saya. Tahun 80 siapa calonnya? Nggak ada kan? Tahun 78 saya calon masuk penjara. Iya, saya mencalonkan diri untuk ganti Soeharto. Jadi sekarang sih semua orang entertainer, orang bodoh bisa jadi calon dan itu is a tribute to democracy. It's a tribute to democracy karena siapapun bisa mencalonkan diri. Soal kepilih kan Ya, itu urusan rakyat, betul ya. Oke, kalau begitu begitu saja. Terima Saya kasih. mengucapkan terima kasih banyak. Ya. Ada mungkin sedikit pesan untuk Hai. pembaca kita, Saya kira masyarakat enggak. Indonesia di Amerika atau di luar Saya kira Indonesia. ikutilah, dukung ini usaha seperti Kabari. It is one thing which keeps
our community alive gitu. Apapun isinya, yang penting orang bebas berbicara. Begitu. Dan kalau tidak keberatan, Pak Wimar kalau bersedia dijadikan sumber Bersedia. seperti kawan-kawan kita lainnya di Indonesia, kita sangat berterima kasih, Pak. Bisa lewat email, Skype, apapun saya bisa. Begitu. Baiklah kalau begitu, saya dan teman-teman Kabari mengucapkan terima kasih dan Terima selamat kasih jalan. banyak. Have a nice trip back home. Thank you. Dan kita mudah-mudahan bisa berjumpa lagi. Oke, Baik kasih di tahu Indonesia. kalau ke Indonesia nanti saya akan. Ya, terima kasih. Baiklah, pemirsa Kabari, itulah bincang-bincang ringan kita dan sangat kita membuat kita optimis tentang Indonesia kita masa depan. Dan saya Vincent Lee atas nama Kabari mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Bye bye. Bye bye.